Indonesia ada di negeri tropis, kita kaya dengan cahaya matahari. Pernahkah kita terpikirkan untuk mengelola cahaya tenaga matahari ini? Pernah. Tapi teknologinya berkesan dengan investasi yang mahal. Pembahasan kali ini mungkin akan merubah pemandangan Anda mengenai hal ini. Silahkan disimak. Sebelum mulai, silahkan klik like and subscribe. Jangan lupa klik loncengnya ya. Halo, kembali lagi dengan Design and Build dengan saya Gandes dari Design and Build. Sekarang bersama Bang Laurentius Silalahi dari Energi Surya Terpadu. Part pertama dan kedua juga ketiga kita membahas soal panel mengenai pemasangan, keuntungannya juga. Kali ini kita membahas lebih akhir mengenai solar panel di Indonesia. Maksudnya gini Bang, kemarin tuh sempat ada pemikiran, ada beberapa orang, nggak mungkin lah PLN bakalan ngasih kayak gitu polisinya gitu. Ada yang sempat ngomong gitu ya. Karena kan nanti kalau seandainya kita menghasilkan, berarti kan PLN merasa tersaingi dong sama kita. Padahal kan itu BUMN gitu. Kira-kira gimana Bang? Apakah ini program pemerintah atau gimana sebenarnya Bang? Dari peraturan Menteri yang nomor 49 tadi tahun 2018 itu, kan ada dibatasin bahwa yang bisa kita pasang maksimum sebesar daya PLN. Kalau misalnya kita 2200, kita pasangkan maksimum 2200. Daya PLN itu kan 2200 itu 24 jam. Kita bisa pakai. Yang kita pasang ini 2200 hanya bisa, tadi saya bilang tadi untuk Jakarta rata-rata 4,5 jam. Oke. Nah, itu di situ dia. Jadi kita kalau misalnya kita pakai itu sebenarnya yang diproduksi dari solar panel kita ini tidak sama dengan yang diproduksi sama yang disediakan PLN, karena PLN menyediakan 2200 itu 24 jam kita hidupkan lampu kita bisa terpakai itu 2200. Nah sementara yang dari PLTS kita kan tadi hanya 4,5 kali 2200 tadi. Betul. Apalagi nanti ada mobil listrik ya Bang, menguntungkan sekali ya mobil listrik, motor listrik juga Bang, katanya mau keluar motor listrik ya. Iya, motor listrik, mobil listrik. Nah itu nanti akan menjadi penjualan PLN yang cukup besar. Karena motor listrik di Indonesia ini ada 120 juta motor listrik. Kalau misalnya aja 1 kWh aja, satu motor listrik udah 120 juta kWh. Berapa banyak itu listrik? Malah kita rugi kalau seandainya kita pakai PLN. Kita menghasilkan semua, kita malah rugi ya Bang ya. Jatuhnya jadi tagihan kita lebih gede lagi kan sebenarnya kalau Kan untuk ngecas mobil atau ngecas apa, nanti itu kan akan menjadi masa depan itu yang mobil listrik. Gak ada lagi nanti mobil BBM, karena tahun 2050 itu seluruh dunia tidak ada lagi mobil BBM. Dunia itu Bang ya? Dunia 2050. Kalau Eropa 2025 atau 2030 mereka sudah nggak ada BBM. Oh gitu. Oh, siap. Mereka lebih dulu. Kalau untuk dunia itu kan 25 tahun lagi ya. 2050. Kalau di Eropa itu nanti 2025 mereka sudah putuskan bahwa Uni Eropa itu tidak ada mobil bahan bakar lagi pada tahun 2025. Mobil motor semua lah. Berarti udah siap-siap mengganti motor listrik, mobil listrik udah siap-siap harus ganti ya Bang ya? Memang sudah harus ganti. Jadi lain lagi ceritanya. Iya, jadi nanti Monica jangan mikir mobil-mobil lagi, mobil BBM. Kan kita ketinggalan zaman udah. Ya, berarti kita harus mikir beli mobil listrik ya. Oke, ngerti Bang. Jadi udah dapat bocorannya ini. Nah, negara tropis itulah yang kemarin sempat jadi diskusi saya dan teman-teman. Kenapa sih kita nggak bikin PLTS aja? Nah, kita kira masih mahal gitu loh Bang. Masih ada polisinya, masih mahal, masih ribet, masih ini, masih itu. Kita enggak ya. Tinggal hubungin Bang Laura aja udah selesai, semua beres ya. Tinggal gitu ya. Jadi kalau dari perhitungan saya sebenarnya, seharusnya Indonesia ini harus punya paling tidak 10 pabrik pembangkit listrik tenaga surya. Kalau memang Indonesia itu serius ya. Jadi kita itu tidak hanya membeli produk, tetapi mempunyai pabrik factory. 10 factory di 5 pulau besar lah. Di Papua 2 atau 1 Papua misalnya, 1 di Nusa Tenggara, 1 di Kalimantan, 2 di Kalimantan misalnya, 2 di Sulawesi, 2 di Sumatera, 2 di Jawa. Harusnya jadi bisa. Jadi orang mau pasang di Papua udah ada pabriknya sana, langsung cepat.
Nah, itu yang harusnya keseriusan dari pemerintah, apalagi pada zaman sekarang ini, pada zaman ekonomi resesi, pandemi. Kita harus mengembangkan suatu bisnis baru. Betul. Karena bisnis yang lama itu seperti pariwisata udah terpukul, bisnis apalagi restoran terpukul. Kita harus cari celah bisnis baru yang bisa memberikan pertumbuhan buat negara. Nah, itu salah satu yang sangat bagus itu adalah yang ini, solar power ini, energy green ini. Karena kan kalau misalnya dia bikin pabrik kan dia bisa dilokalisasi di situ, orang itu di pabrik itu semuanya udah di COVID-19 free, sehat, udah bekerja di pabrik itu aja, delivery barangnya kan tidak ada penularan, tidak ada penularan COVID kan. Nah, seperti itu harus dipikirkan. Bikin, kalau saya mau cari mounting, ada pabrik kita aluminium di Inalum. Nanti kita bisa bangun nanti kawasan industri untuk pembentukan profil-profil dari bahan aluminium, tergantung Monica mau desain profil seperti apa. Nanti pabriknya bisa bikin seperti itu, ya kan? Yeah. Karena untuk dipakai seperti apa? Karena selama ini mungkin kita dari Inalum kirim ke China. Saya dulu ke pabrik di China itu, mereka beli kelondongan gini, jadi bisa banyak profil sesuai pesanan dari. Iya, kenapa mereka bisa punya pabrik itu? Kenapa kita nggak bisa punya? Orang Inalum ada kok di sini, bahan mentahnya gitu loh. Jadi sebenarnya produk abang ini masih impor dari Cina berarti ya? Impor. Oh. Karena memang kalau kita nggak impor, kita beli di Glodok lebih mahal. Lebih mahal malahan? Lebih mahal, karena orang Glodok juga impor. Oh gitu, I see. Itu, makanya tadi, kalau kita misalnya tadi itu bersinergi semua, itu kita bisa bikin pabriknya mungkin di dekat Inalum sana, untuk membuat profil-profil. Tinggal investasi ya, yang atau misalnya ada misalnya badan usaha milik daerah yang untuk membuat itu, menggerakkan ekonomi itu kan bagaimana misalnya dipakai sama Pemda, kan ada pembelinya otomatis, kelebihannya ekspor ke Malaysia. Yang itu yang harus dikembangkan saat ini supaya tidak ada resesi di Indonesia. Harusnya. Iya, sebenarnya tidak ada tidak untung sebenarnya kita, sama kayak sekarang gitu. Kita beli mobil mahal, padahal kalau kita beli mobil yang sama dari luar negeri bisa lebih murah, kan itu nggak ada untungnya. Kalau yang untung itu kalau kita beli di Indonesia lebih murah, itu baru bagus namanya. Artinya itu kita punya competitive advantage dengan produk itu. Misalnya aluminium lah, masa kita lebih mahal daripada di China, orang ke pabriknya di Inalum kok? Iya, benar. Harusnya kan itu competitive advantage kita. Coba lah misalnya kita masa beli kelapa sawit di Cina lebih murah daripada di Medan sana, situnya pohonnya. Nah, kayak begitu, harusnya kan itu menjadi competitive advantage kita. Produk-produk turunan dari kelapa sawit itu harus dikembangkan saat ini. Apalagi ditemukan lagi, kan itu udah benar Pak Jokowi bikin itu, B100. Dikembangkan produk yang kita punya. Karena itu menjadi keunggulan kita. Itu menjadi obat resesi saat ini. Nah, kayak begitu harusnya. Kalau banyak pembangunan, banyak misalnya kawasan industri, arsitek pun kan dapat duit mendesain, kontraktornya pun dapat duit membangun, solar panel juga dapat duit kan. Sinergi. Ekonomi kan, iya, orang tahu udah berapa makan di situ, buruh yang memasangnya kan. Betul. Nah, itu namanya, karena kan sekarang kan Jokowi udah pasang tol Sumatera Jawa, itu titik-titik simpang-simpangnya itu udah bisa kawasan industri semua tuh. Harusnya sudah ada. Jadi kabupaten itu harus bangkit membuka kawasan industri di sepanjang jalan tol itu. Itu yang harus ditangkap bupati wali kota. Harus kita tangkap. Oke, kayak seru banget ya Bang pembicaraan malam ini Bang. Dari kita mulai menarik jadinya. Menarik. Semakin menarik, semakin ada aja lagi. Ada ibu-ibu yang pengen langsung ini, nanti saya kasih. Boleh langsung. Ya, Instagram Abang kali ya, atau ada kontaknya Abang, saya bikin di sini. Nah, banyak penonton kita ini sehingga kiranya bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap dan jelas mengenai pembangkit listrik tenaga surya ini, supaya nggak ragu-ragu lagi untuk menggunakannya ya, supaya bisa segera mendapatkan keuntungan dari investasi ini. Karena yang digunakan adalah uang belanja listrik. Jadi the power of uang belanja. Bagus juga itu ide gitu Bang, the power. Iya, the power of uang belanja, tapi bisa dapat duit kan?
25 tahun ke depan, 25 tahun. Padahal the power of uang belanja, nggak mengambil kocek suami lagi. Betul. Oke, thank you. Terima kasih Bang atas waktu. Terima kasih atas sharing informasinya dari Energi Surya Terpadu. Terima kasih juga buat semua yang sudah menonton vlog ini. Terima kasih atas waktunya. Please klik like and subscribe. Kemudian kalau ada komen, pengen tahu apa, pengen tahu ini, apalagi yang ingin kita bahas, kita ulik, atau pengen tahu mengenai detailnya apa, mungkin bisa dibikin di komen di bawah. Jadi kita nanti bisa ada Zoom kedua. Ya, mantap. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa please klik like dan subscribe supaya kamu bisa terus menyaksikan tayangan kami, serta bunyikan loncengnya supaya kamu bisa terus mengikuti. Terima kasih.